Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berada di rumah masing-masing dan kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah unit di rumah masing-masing di saat ini. Kita akan membuka ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 36. Nyanyian GPM nomor 36 ayat yang pertama. Saat ini saat paling indah kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami pertaruhkan dan memperalaskan ibadah unit di saat ini. Amin. Litani keluarga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Tuhan Allah kita. Ia selalu menyertai dan melindungi kita. Nyanyian GPM nomor 41 bait yang pertama, kedua, dan ketiga kami nyanyikan secara bersama-sama. Yesus manis lawange, Yesus manis lawange.
kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Surat Yakobus pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa ini akan kita nyanyikan lagu nyanyian PKJ nomor 65, Bapa, siapkanlah hatiku. Pembacaan Alkitab Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna,
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak berkuasa dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air mati dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita di saat ini, dan yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, mau melakukan firman ini dalam hidup kita semua dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, lidah adalah salah satu anggota tubuh manusia yang kecil yang terdapat di dalam mulut. Lidah dengan fungsinya besar dan sangat menentukan. Bacaan ini oleh Yakobus mengumpamakan lidah dengan kekang pada mulut kuda, atau kemudi pada sebuah kapal, atau juga api yang dapat menghanguskan. Yakobus katakan, lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jika lidah dapat dikendalikan, akan berdampak positif. Tetapi jika tidak dapat dikendalikan, akan berdampak negatif. Lidah yang mengeluarkan kata-kata dusta, hinaan, makian, hujatan, kutukan, atau sumpahan akan berakibat fatal bagi relasi dengan sesama. Demikian juga lidah tidak tahan terhadap selera makan yang tidak sehat, akan merusak kesehatan tubuh. Untuk itu, sebelum melakukan sesuatu dengan menggunakan lidah, hendaklah dipikirkan baik-baik. Apa yang diperbuat oleh lidah atau yang dikeluarkan dari mulut sesungguhnya dikendalikan oleh hati. Karena hati merupakan kemudi yang mengendalikan lidah. Hati yang telah dikuasai oleh firman Tuhan akan memancarkan kata-kata yang bersumber dari Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita sebagai suatu keluarga Allah bahwa berhati-hatilah menggunakan lidah. Sebab jika kita menggunakan lidah ini dengan benar dan tepat, maka amanlah kita dan tentramlah hidup persaudaraan kita. Tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka binasalah tubuh kita
dan hancurlah tatanan kehidupan orang bersaudara. Berapa banyak hubungan orang bersaudara, bahkan tetangga hancur karena kita telah salah menggunakan lidah kita. Oleh karena itu, kita perlu menghindari diri kita untuk tidak berbicara atau mengatakan hal-hal bodoh yang berdampak terhadap orang lain. Jika kita hendak berbicara, sebelumnya pikirkanlah apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai melukai hati orang yang mendengar, sehingga membuat renggang hubungan kita dengan suami, istri, anak-anak kita, bahkan juga dengan orang lain. Sebagai orang tua, papa, mama, suami, dan istri, adalah lebih baik kata-kata dan ucapan-ucapan bagi anak-anak kita adalah kata-kata yang bermanfaat, menyejukkan hati, yang memberikan kedamaian dan sukacita dalam kehidupan keluarga kita, juga sesama kita. Ingatlah, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi kutuk bagi kehidupan kita, juga bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu, baiklah lidah yang diberikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Mari kita gunakan lidah ini untuk mendatangkan atau membawa damai sejahtera bagi banyak orang, yang paling utama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kita. Mari, dalam menggumuli pandemi coronavirus saat ini, mari kita menjaga lidah-lidah kita, sehingga itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, juga berkat dalam kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Untuk menyambut firman, kita membuka dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 224. Nyanyian GPM nomor 224 pada baitnya yang pertama, nyatakanlah dalam hidupmu. Kasihi, mari kita menenangkan diri sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa Surgawi yang bertakhta dan bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang maha tinggi, maha agung dan maha kudus, Bapa yang maha mulia, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapa yang kami puja dan puji dan kami sembah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang adalah juru selamat kami orang berdosa. Segala pujian, syukur dan hormat kami persembahkan kehadirat Bapa, karena besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami, rumah tangga kami, pribadi kami, orang-orang yang kami cintai, dijaga, dipelihara, dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Kami semua boleh ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan yang besar dan melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Bapa, kiranya menerima pengucapan syukur dan terima kasih kami ini ya Tuhan. Lalu kami mohon Bapa, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Kami sadar banyak hal yang kami lakukan mendukakan Tuhan maupun sesama manusia. Sucikanlah kami Bapa, kuduskanlah kami, bersihkanlah kami dengan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib itu Tuhan, agar kami layak lagi disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga. Dan kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus mau selalu menuntun hidup kami melangkah ke depan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang-orang yang lemah lembut, yang rendah hati, yang merendahkan diri, orang-orang yang penuh dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan, orang yang murah hati dan berpengertian. Kami mau menjadi orang-orang yang dilimpahi dengan sukacita, damai yang bisa kami bagikan kepada orang lain. Kami mau menjadi orang-orang yang penuh dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Bapa, jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan daging yang menyesatkan hidup kami. Jauhkan kami dari segala dendam, benci, dengki, iri hati, cemburu, tinggi hati dan sombong, dari segala kekhawatiran, dari segala kemunafikan, dari segala nafsu-nafsu yang menyesatkan, dari segala narkotik, obat-obat terlarang, perjudian, dari segala tipu daya, kebohongan dan dusta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kenyahkan semua itu dalam hidup kami. Dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami mau hidup satu saling menghargai, satu saling mengasihi, menghormati, menyayangi, saling pengertian, saling kerjasama yang baik, saling setia. Mari Tuhan jaga hubungan kami dalam hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan bertetangga, hubungan bermasyarakat. Tuhan Yesus, tegur kami bila kami melangkah di jalan yang salah. Pakailah kami untuk menjadi berkat bagi orang banyak dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang percaya yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Di tengah suasana pandemi corona ini Tuhan, kiranya ini mau mengintrospeksikan diri kami bahwa kami harus kembali menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kami harus berpasrah dan berharap pada Tuhan. Kami harus menyadari segala kekurangan kami, segala dosa-dosa kami, dan datang kepada Tuhan, berserah, meminta pengampunan dan memberikan jalan keluar. Tuhan, di tengah pandemi virus corona ini Tuhan, banyak keluarga, banyak rumah tangga yang mengalami dampak dari virus ini. Ada keluarga-keluarga yang tidak bisa pergi bekerja. Mereka punya usaha-usaha harian. Mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Tuhan, Bapa hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Tuhan berikan penghiburan kasih. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan Bapa di surga. Ada keluarga-keluarga yang sakit. Tuhan, Bapa datang dan jamah. Bapa pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak ke rumah sakit yang akan menjadi persoalan dalam kehidupan berhubungan dengan keluarga. Tuhan menyertai dan memberkati dan memulihkan mereka ya Tuhan. Mereka yang di hari-hari ketuaan, Tuhan juga berikan penghiburan kasih dan damai sejahtera. Mereka
yang hidup telah sendiri, baik janda maupun duda. Tuhan jadi teman yang setia. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi kehidupan ini dengan berserah kepada Tuhan Yesus. Pelihara hubungan kami Tuhan, hubungan bertetangga, hubungan bermasyarakat, sehingga kami dapat saling menghargai, menghormati, menyayangi, saling pengertian satu dengan yang lain. Membangun hubungan bertetangga seperti keluarga sendiri Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan lidah kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan, juga dalam sikap dan perbuatan kami. Tuhan, kami menyerahkan jemaat ini seutuhnya. Datang, bertakhta dan berkuasalah dalam jemaat ini. Berkati kami sebagai perangkat pelayan, baik pendeta, baik majelis, baik itu semua pengurus-pengurus wadah-wadah pelayanan, pengurus unit, koordinator unit, sekolah minggu, tunas pengabaran Injil. Tuhan memberkati mereka dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah kami semua dengan kerendahan hati mau melakukan tugas-tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon Tuhan menjaga kami semua dalam jemaat ini dari pandemi virus corona ini Tuhan. Angkatlah virus ini daripada kami Tuhan, dari keluarga-keluarga kami ya Tuhan Yesus. Jauhkan itu daripada kami ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin gereja untuk mereka bijaksana dalam melayani dan melakukan tugas-tugas pelayanan, terutama dalam menghadapi dampak virus corona ini Tuhan Yesus. Mereka mau menjadi pelayan-pelayan yang siap melayani orang-orang yang betul membutuhkan pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa kepada negara dan bangsa kami, di mana negara ini sedang dalam kondisi yang terpuruk karena kondisi pandemi virus corona. Tuhan Yesus, Bapa berikan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemimpin negara ini, presiden dan wakil presiden, juga semua orang yang di bawahnya, pemimpin-pemimpin dalam tingkat daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, juga sampai kepada kecamatan, pimpinan desa, negeri, RT, RW. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang bisa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan negara dan bangsa ini. Mereka dapat melihat orang-orang yang betul-betul memerlukan bantuan, baik itu yang terkena sakit maupun terkena dampak daripada coronavirus ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa memberkati dan campur tangan dengan para dokter, perawat yang mendedikasikan diri untuk melayani orang-orang yang sakit, terutama mereka yang terkena virus corona. Tuhan, Bapa memberikan kekuatan, Bapa memberikan kesehatan yang baik, Bapa mau menjauhkan daripada mereka dari segala virus itu Tuhan, sehingga mereka dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka, sehingga pada saatnya mereka boleh berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka. Berkati para peneliti yang saat ini sedang berusaha untuk mencari obat untuk membasmi virus ini. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi, kemampuan bagi mereka, sehingga mereka dapat
Bapa, kami sadar bahwa virus ini hanya dapat dimusnahkan oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Angkatlah virus ini daripada kami ya Tuhan Yesus. Angkatlah virus ini dari dunia ini ya Bapa di surga. Pulihkanlah kami ya Bapa. Pulihkanlah jasmani dan rohani kami. Kiranya dengan terjadinya dampak corona ini, kami menyadari akan segala kesalahan kami. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami memasuki malam ini. Tuhan, menjaga, memelihara, menyertai kami. Tangan pengasihan Tuhan mau menaungi kami. Darah Tuhan Yesus mau tutup bungkus kami, sehingga kami terhindar dari segala yang jahat. Masuk malam ini bersama-sama dengan kami, sehingga kami menjemput hari baru di besok pagi dengan tubuh yang sehat, segar, muda. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan salah yang kami perbuat melawan kehendak Bapa. Lalu kami mengucap syukur dan terima kasih karena Bapa masih melayakkan kami untuk berdoa di saat ini. Kami percaya sungguh doa yang kami bawakan ini pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu marilah kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.